Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Hardiani Rifin dengan NIM C1B020004 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan harga pokok produk, metode harga pokok proses. Adapun pengertian dari metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Adapun karakteristik harga pokok proses, yaitu yang pertama, laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. Yang kedua, biaya produksi periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Yang keempat, produksi ekuivalen, yaitu digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Yang kelima, untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi tertentu, maka elemen biaya produksi tertentu tersebut dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. Yang keenam, harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan. Yang ketujuh, apabila dalam proses pengolahan produk timbul, produk hilang, produk rusak, produk cacat, tambahan produk akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Manfaat informasi harga pokok proses yang pertama dapat menentukan harga jual produk, yang kedua dapat menentukan harga pokok persediaan, yang ketiga dapat memantau realisasi biaya produksi, dan yang terakhir menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Selanjutnya ada laporan biaya produksi satu departemen dan lebih dari satu departemen. Nah, yang pertama ada laporan biaya produksi satu departemen. Laporan biaya produksi ini merupakan dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses di Departemen Pemrosesan. Nah, untuk laporan biaya produksi satu departemen ini dilakukan dengan cara penghitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan dalam bulan awal tahun. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk jadi dan akan dihasilkan informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode, biaya produksi persatuan tersebut dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. Selanjutnya ada laporan biaya produksi lebih dari satu departemen. Metode harga pokok proses dua departemen ini adalah penggunaan metode harga pokok proses produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut, maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama ada biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, yang kedua ada biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Nah, materi selanjutnya ada pengaruh adanya yang hilang dalam proses, yaitu ada hilang awal dan hilang akhir. Nah, adapun produk hilang dari awal proses ini, yang pertama, belum menyerap biaya produksi. Yang kedua, tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen departemen yang bersangkutan. Dan yang ketiga, karena ada produksi yang hilang pada awal proses, maka akan menaikkan harga pokok produk per unit. Sedangkan produk hilang di akhir proses, yang pertama, sudah menyerap biaya produksi sehingga diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Yang kedua, harga pokok produk yang hilang harus dihitung dan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 atau ke gudang. Dan yang ketiga, akibatnya harga pokok produk per unit yang ditransfer menjadi lebih tinggi.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi berguna bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.